Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian masih bersemangat dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita memulai materi di hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di hari ini dan di kemudian hari. Untuk materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, membahas materi tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di pertemuan yang lalu, kita telah membahas materi tentang pewarganegaraan dan stelsel kewarganegaraan, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, dan penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Kemudian, kalian saya beri tugas untuk memberikan contoh dari asas kewarganegaraan di Indonesia. Saya harap tidak ada satupun di antara kalian yang tidak mengumpulkan tugas. Hari ini, kita membahas materi tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bangsa yang meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya adalah dengan selalu menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Pancasila sekalipun, hal tersebut termuat dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, juga termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Kedua hal tersebut cukup memberi bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Instrumen kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia tercantum dalam pasal 28E ayat 1, pasal 28I ayat 1, dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian boleh mencari sendiri bagaimana bunyinya. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, serta tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Yang penting, semua orang harus beragama, dan dengan agama yang diakui oleh negara tersebut, terutama negara Indonesia. Kemudian, materi tentang membangun kerukunan umat beragama. Sikap negara terhadap agama yang diakui di Indonesia adalah dengan melindungi dan menjamin para pemeluknya untuk dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan aman dan nyaman, serta memberi kesempatan dan perlakuan yang sama pada tiap-tiap agama. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk negara mewajibkan warga negara untuk mengikuti pelajaran agama dalam sekolah-sekolah formal.
Negara menjamin kemerdekaan kepada warga negara dalam hal memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Negara mempersilahkan agama untuk menentukan syariatnya sendiri, sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak mewajibkan dengan hukum negara. Kerukunan internal umat seagama. Maksudnya adalah adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditoleransi. Contohnya, saya sendiri adalah seorang Muslim. Saya menganut agama Islam, dan di agama Islam ada beberapa ajaran dan keyakinan, misalnya seperti ada NU, ada Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Meskipun saya dengan orang yang beragama Islam yang lainnya, tetapi kami tidak tentu memiliki syariat yang sama atau ajaran yang sama. Misalnya, saya NU, dan teman saya adalah Muhammadiyah. Saya tidak boleh memaksakan ajaran dari syariat saya kepada orang lain, meskipun kami sama-sama Islam. Jadi, untuk perbedaan-perbedaan yang masih bisa ditoleransi, hendaknya saling dihormati dan saling dihargai. Yang kedua, kerukunan antar umat berbeda agama. Setiap agama mengajarkan untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Kerukunan antar umat berbeda agama merupakan cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang berbeda agama dalam proses pergaulan di masyarakat. Tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Meskipun kita hidup di negara yang mengakui adanya 5 agama, kita tidak boleh saling menjelekkan agama yang lain. Kita harus menghormati dan menghargai agama orang yang lain yang tidak sama dengan agama kita. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Maksudnya adalah masyarakat tidak terlepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menaati peraturan agamanya saja, tetapi juga harus menaati aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Sekarang tugas kalian adalah silakan membuka buku paket halaman 61. Kerjakan tabel 2.6. Boleh diurai tanpa menggunakan tabel. Berikan contoh masing-masing 2. Di lembar pekerjaan kalian, wajib mencantumkan identitas di pojok kiri sebelah atas. Jangan lupa untuk mengupload tugas kalian ke Google Classroom sebelum batas waktu berakhir. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dengan tugasnya, dan saya yakin kalian pasti bisa memahami apa yang saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.